Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nufai Razaki, NIM 1020824063, kelas S1 TI 08B, Telkom University Purwokerto. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu materi stakeholder problem. Stakeholder problem adalah sebuah studi kasus yang khusus dibuat untuk memperkenalkan cara kerja dan istilah dalam dynamic programming di latar belakang ini. Ceritanya berpusat pada seorang pencari emas di pertengahan abad ke-19 yang ingin pergi ke negara bagian Missouri yang titik awalnya dan titik tujuannya itu California. Penjelasannya adalah masalahnya perjalanan ini kereta kuda harus melewati beberapa daerah yang berbahaya dari rawan serangan perampok. Walau titik awal dan akhirnya sudah ada, ia memiliki banyak pilihan rute negara bagian mana saja yang akan dilewati perjalanan ini, yaitu menjadi 4 tahap. Nah, karena ini pencari emasnya sangat berhati-hati ya, ia mencari cara paling cerdas untuk menentukan rute teramannya itu ada di tabel-tabelnya ini. Caranya dengan melihat harga polis asuransi jiwa yang paling bisa ditentukan dari tingkat bahaya suatu rute. Yang paling aman adalah rute dengan total biaya asuransi jiwa yang paling murah tentunya. Penjelasannya di slide ini kita bisa lihat, tadi di slide sebelumnya ada tabel biaya asuransi antara negara bagian serta grafiknya yang menunjukkan jalan berserta biaya tiap rutenya seperti itu. Nah, ini adalah road systemnya, perjalanannya dengan cost stakeholder problem yang ada di sini. Lalu solving the problemnya itu bagaimana cara menyelesaikan jika kita menggunakan pandangan jarak pendek atau short sight approach. Asal pilih yang termurah di setiap titik, hasilnya tidak akan optimal gitu. Nah, misalnya dari A ke pilihan rute B, lalu lanjut yang ke termurah ke F, I, dan J, totalnya biaya menjadi 13. Lalu padahal rute A itu menuju D, lalu F secara keseluruhan itu ternyata lebih murah daripada rute A ke B lalu ke F gitu. Kita juga tidak bisa menggunakan trial and error atau menghitung semuanya satu persatu karena ada total 18 kemungkinan rute dan itu sangat merepotkan. Nah, disinilah dynamic programming digunakan. Pendekatan ini menghitung dari awal ke akhir, melainkan mulai dari masalah terkecil di akhir perjalanan, yaitu ketika perjalanan hanya tersisa satu tahap lagi. Dari tahap akhir tersebut, masalah sedikit demi sedikit diperbesar dengan mundur satu persatu tahap dan mencari solusi optimal menggunakan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya. Lalu secara matematis kita menggunakan variabel khususan xn yang ada di sini sebagai tujuan tahap ke n-nya. Penjelasannya, rumus utamanya itu adalah Fn Sxn sama dengan Cxn tambah Fn plus 1 Xn gitu. Karena perjalanan berakhir di titik J ya, pada tahap 4, maka biaya setelah titik J adalah 0. Si F5 J-nya adalah 0. Tujuan akhir kita adalah menemukan F1A, yaitu total rute termurah dari titik awal A-nya. Nah, mari kita lihat simulasinya. Pada tahap akhir itu N sama dengan 4. Ada pilihannya hanya dari state H atau I menuju tujuan akhir J-nya. Lalu berdasarkan tabel yang ada di sini,
biaya dari H ke J adalah 3 dan dari I ke J adalah 4. Seperti itu. Lalu pada tahap 3 ini adalah mundur 2 tahap. Sekarang kita mundur ke tahap 3, N3. Sebagai contoh, kita berada di state F. Kita punya dua pilihan menuju H, biaya 6 atau menuju I, biaya 3. Kita tambahkan dengan biaya tahap 4 tadi. Kita lewat H, biayanya 6 tambah 3 sama dengan 9. Jika lewatnya I, biayanya 3 tambah 4 sama dengan 7. Karena 7 lebih kecil dari 9, maka kita menuju I ya. Tabel ini tabel kita menuju I ya. Karena 7 lebih kecil dari 9, maka jika berada di F, rute terbaiknya adalah menuju I. Tabel ini merangkum seluruh perhitungan serupa untuk state E, F, dan G-nya. Gitu. Yang tadi juga sekarang kita ke selanjutnya itu tahap 2, mundur 3 tahap. Mundur lagi ke tahap 2, N sama dengan 2. Contohnya dari state C, kita biasa ke E, F, atau G. Nah, kita tambahkan biaya langsung dengan hasil optimal dari tahap 3 didapatkan bahwa rute mulai yaitu E adalah yang paling murah dengan total biaya 7. Nah, tabel ini merangkum perhitungan untuk state B, C, dan D. Bisa dilihat bahwa dari titik B ke titik D itu terdapat nilai seri atau sama-sama murah untuk rute E dan F. Gitu. Lalu tahap 1 kita kembali ke awal. Penjelasannya adalah akhirnya kita bisa sampai di titik awal yaitu N1. Nah, dari titik A pencari emas bisa melangkah ke titik B, melangkah ke B, C, atau D, seperti itu. Setelah menambahkan biaya, langsung dengan perhitungan dari tahap 2, kita menemukan total biaya paling minimumnya itu untuk seluruh perjalanan adalah 11. Nilai 11 ini didapatkan dari nilai 11 ini didapatkan jika ia mengarah ke titik C atau D. Lalu kesimpulan akhirnya, setelah menghitung mundur, sekarang kita bisa menarik kesimpulan rute mana saja yang paling optimal. Jika awal dari pencari emas memilih ke titik C, rute optimalnya adalah A, C, E, H, dan J. Jika ia memilih ke D, ada dua cabang rute optimalnya, yaitu A, D, E, H, J, dan rute A-nya A, D, F, I, J. Ketiga rute alternatif ini sama menghasilkan total biaya minimum yaitu 11. Pada graf di slide ini, garis tebal menunjukkan jejak ketiga rute optimal tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai stagecoach problem menggunakan dynamic programming. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangannya saat saya menjelaskan atau merepresentasikan materi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.